Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Stefani dalam program Pelita Parenting Talk with Wanita. Episode kali ini kita akan berbicara tentang toilet training pada anak batita. Sekarang kita berbicara tentang toilet training ya. Toilet training itu adalah bagaimana kita mengajarkan anak di bawah 5 tahun untuk dapat melakukan kegiatan pipis dan juga buang air besar atau pup secara kan. Toilet training ini biasanya diberikan ketika anak berusia 2 tahun. Tapi ada juga orang tua yang memberikan toilet training ketika anaknya sudah berusia 1,5 tahun. Jadi sangat tergantung pula kepada kesiapan anak. Tapi biasanya rentang waktunya yaitu antara 1,5 tahun sampai juga 2 tahun atau 2 tahun ke atas ya. 2 tahun ke atas masih bisa. Nah, untuk dapat menentukan kapan orang tua itu bisa memberikan toilet training kepada anaknya, maka ada beberapa tanda atau sign yang harus diperhatikan oleh orang tua untuk mengetahui apakah anaknya siap diberikan toilet training. Beberapa tandanya adalah apakah sang anak itu sudah dapat berjalan ataupun duduk untuk jangka waktu yang pendek ya. Kemudian apakah sudah bisa mengucapkan beberapa kata yang pendek juga seperti ya, tidak, mama, papa, makan, dan lain sebagainya. Kemudian tanda yang lain adalah apakah anaknya mulai menunjukkan ketertarikan mengobservasi, melihat orang lain, ya, melihat orang lain melakukan kegiatan. Kemudian tanda yang paling umum yang diketahui oleh orang tua pada umumnya yaitu apakah anaknya itu kalau dilihat nepisnya gitu ya, apa sih namanya, pampersnya gitu, apakah selama 2 jam itu kering ya, dia tidak pipis di pampersnya selama 2 jam ya, sampai dengan 2 jam. Kemudian apakah dia sudah bisa menunjukkan dengan gesturnya, dengan tangannya mungkin, dengan mimik mukanya, bahwa dia mau pipis atau pup, ya. Kemudian tanda yang lain adalah apakah dia sudah mulai tidak suka gitu, tidak merasa nyaman untuk memakai diapers. Ya, itu ditunjukkan dengan misalnya dia sudah nggak mau pakai diapers lagi atau ketika dipakaikan dia sudah menolak gitu atau dia memilih melihat abangnya gitu ya, kakak atau abangnya pakai celana kemudian dia pingin pakai celana juga, itu juga salah satu tandanya. Kemudian apakah dia mampu untuk menarik dan juga menurunkan diapersnya atau celananya ya. Kemudian dan apakah sign yang terakhir ya, apakah dia dapat memahami instruksi sederhana seperti misalnya lempar bola ini ke taruh piringnya di meja makan, itu kan instruksi-instruksi sederhana. Itu salah satu cara untuk mengidentifikasi apakah seorang anak sudah siap untuk diberikan toilet training atau tidak. Nah, kemudian apa saja sih yang diperlukan untuk melatih anak toilet training, yaitu alat-alat sederhana sebenarnya, yaitu kita bisa mempergunakan potty ya, jadi seperti tempat untuk anak itu pipis atau pup, itu teman-teman bisa beli secara online ataupun di toko-toko untuk keperluan anak-anak, dan bentuknya bisa bermacam-macam. Jadi kalau saya waktu itu saya memilih bentuk yang anak saya sukai, misalnya mobil-mobilan gitu ya, yang lucu pokoknya yang dia suka, dan bisa juga melibatkan anak di dalam memilih poti tersebut ya. Jadi anak merasa merasa ada dibangun rasa kepemilikannya terhadap poti tersebut ya kan. Dan kalau anak sudah suka akan lebih mudah untuk mengajak anak untuk mencoba poti tersebut ya kan.
Jadi jangan orang tuanya yang memaksakan, oh bentuk potinya seperti ini, biarkan anaknya memilih. Kemudian potinya itu juga sebaiknya itu bisa apa ya, mudah dipindah-pindah ya. Ada juga teknik yang mengatakan sebaiknya potinya nggak cuma satu tempat di satu tempat, tapi ada misalnya rumahnya 2 lantai gitu ya, satu di atas satu di bawah. Kemudian ada di ruang tamu, ada di ruang makan, ada di kamar tidur, kemudian ada di kamar mandi gitu. Karena kan kita tidak pernah tahu kapan anaknya mau pipis atau pup. Nah, itu memudahkan anak supaya langsung bisa menggunakan potinya gitu kan. Itu salah satu teknik ya. Potinya lebih dari satu dan ditempatkan di tempat yang berbeda. Kemudian bisa di-encourage dengan mempergunakan stiker. Jadi kalau misalnya anaknya sudah berhasil dia pipis atau kemudian dikasih stiker, itu mengencourage anaknya untuk mengulang lagi, untuk mau belajar lagi. Jadi dibuat fun kegiatan potty trainingnya. Nah, kalau dalam pengalaman saya mengajar anak saya, potty training pada waktu itu anak saya sekitar umur 3 tahunan ya, 3 tahunan. Karena memang anak saya itu mengalami speech delay, jadi perkembangan yang lain juga mengalami delay. Ya, jadi pada waktu itu karena dia speech delay, jadi belum bisa mengungkapkan keinginannya secara tepat gitu, secara lebih baik. Jadi saya tunda pada waktu itu. Saya beresin dulu speech delaynya, baru kemudian diajari potty training. Jadi agak terlambat memang. Tapi tidak apa-apa, sekarang sudah berhasil. Jangan memaksakan anak untuk langsung pipis gitu ya. Biarkan anak bermain-main dengan potinya ya, dengan potinya. Biarkan dia misalnya mau dibalik, mau didorong, mau karena ada potty training yang pakai roda ya kan, itu bisa didorong-dorong sama dia buat mainan apalah, atau dia mau masukin apalah ke potinya kan, selama itu bersih kan nggak apa-apa. Biarkan anak bereksplorasi dengan poti tersebut sehingga dia terbiasa dengan hal itu. Nah, kemudian juga jangan dipaksakan kalau misalnya belum berhasil ya. Kadang-kadang anak-anak itu dibilang udah mau pipis, tapi kemudian ketika sudah dicoba, ayo nyoba di poti, tahu-tahu dia nggak pipis atau dia nggak pup, nggak keluar itu pipis atau pupnya. Nggak apa-apa, that's okay gitu. Jadi ini masalah trial and error. Biarkan anaknya juga melakukan kesalahan-kesalahan, that's okay ya. Jangan dipaksa, anggap aja itu proses belajar ya. Kemudian yang penting juga potinya itu dia merasa nyaman untuk duduk ya. Jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar ya kan. Jadi diperhatikan juga berat badan dan tinggi badan dari anaknya. Nah, kemudian bagi anak-anak yang sudah tidak lagi mempergunakan diapers ya kan, sudah mempergunakan celana, itu juga sebaiknya dilatih dulu untuk memperlancar apakah dia bisa menaikkan dan melepas celananya sendiri, ya kan? Kemudian itu perlu diperhatikan, jadi dilatih aja dulu sebelum atau bersamaan dengan potty trainingnya. Saya bilang dia ingin pipis atau pup itu dengan mempergunakan gesture. Nah, kalau anaknya belum bisa mengungkapkan keinginannya untuk pipis atau pup itu dengan kata-kata, maka perlu diajarkan. Pilihlah kata-kata yang singkat ya, pipis, pup, atau kalau bahasa Inggris we, poo gitu, atau I need to go gitu misalnya. Jadi kalimat-kalimat yang singkat yang dia bisa ungkapkan ya kan, itu dilatih bersamaan dengan potty trainingnya. Bisa juga ditemani dengan tips yang lain adalah ditemani dengan anggota keluarga yang dia percaya, di mana dia merasa aman ya. Jadi jangan dipaksakan, misalnya dia tidak merasa nyaman dengan pembantu rumah tangga atau suster, dia maunya sama mamanya, ya sebaiknya mamanya yang menemani dia atau yang mendampingi dia ketika melakukan potty training ya kan, gitu. Jadi harus diperhatikan dengan siapa dia merasa nyaman atau merasa secure ya. Dan juga jam-jamnya, jadi ada anak-anak yang setelah makan langsung pup, ada yang 2 atau 3 jam kemudian baru dia kemudian pup atau pipis. Nah, itu diperhatikan jam-jamnya sehingga orang tua juga siap untuk
apa ya, mengingatkan dia untuk pipis atau pup ya. Jadi anaknya juga uh, tidak miss. Jadi oh dia udah ngerasa oh ya jam ini saya ngerasa mau pipis atau apa gitu. Nah kemudian dia bisa orang tuanya bisa mengingatkan untuk dilatih di potty trainingnya. Kemudian kalau saya mau sharing ya kalau anak saya itu pipis tidak ada masalah ketika potty training dan saya itu mencoba berbagai macam potty. Dikasih dibeli yang pakai roda dimain-mainin aja dia nggak mau gitu. Akhirnya yang efektif adalah poti yang ditempelkan di toilet ya. Dia sendiri yang memilih apa gambar potinya itu, kemudian yang berhasil untuk anak saya pada waktu itu adalah poti yang ditaruh di toilet, ditempelkan di kursi toiletnya. Nah, tapi pertama-tama untuk yang pipis itu tidak ada masalah. Jadi dia bisa langsung pipis ya kan? Karena memang juga di daycare dan juga di sekolah playgroup-nya itu juga diajarkan oleh gurunya. Kebetulan pada saat itu di Belanda diajarkan oleh gurunya untuk pipis secara lebih mandiri gitu. Nah, tapi yang pup ini yang agak bermasalah pada waktu anak saya. Jadi anak itu punya ketakutan-ketakutan sendiri yang mungkin kita sebagai orang dewasa merasa kok gitu aja takut gitu ya. Tapi bagi anak itu sesuatu yang menakutkan gitu. Misalnya pada konteks anak saya, dia takut mendengar rasa itu loh, mendengar suara plung gitu dari pupnya gitu kan. Karena kan dia masih kecil gitu ya. Jadi dia merasa takut dengan suara itu dan dia takut cipratan air dari toilet itu mengenai pantatnya dia gitu. Nah, untuk hal seperti ini jangan ditertawakan, jangan dianggap remeh gitu ya, tapi dihargai ketakutannya sehingga dia juga merasa oh ibu saya atau ayah saya atau significant other saya itu memahami ketakutan saya. Nah, sampai pada saat itu anak saya karena dia takut. Jadi ketika dia tidak pakai pants sama sekali dan tidak pakai celana dalam, kemudian dia pup, ditaruh di toilet, dia tidak bisa pup, tidak keluar itu pupnya. Dan akhirnya saya coba gimana caranya? Oh dia ketakutannya itu suara pupnya jatuh gitu ke toilet gitu. Akhirnya apa? Akhirnya cara saya adalah itu diapersnya itu dirobek dirobek setengah ya, dirobek setengah. Jadi dia menggantung setengah begitu, menggantung setengah. Sehingga ketika dia duduk, pupnya itu jatuh ke diapersnya, nggak langsung jatuh ke toiletnya. Nah itu itu cara pertama, trik pertama yang saya lakukan dan itu berhasil. Jadi dia bilang, mama saya nggak mau dengar suara. Oke, that's fine. Kalau kayak gitu, diapersnya aja dirobek setengah ya. Jadi dia menggantung dan kemudian dia berhasil, pupnya berhasil. Baru kemudian setelah dia lama-lama nyaman dengan cara seperti itu, baru dua-duanya dirobek, sisinya dirobek. Kemudian ya mungkin agak ini ya kok kesannya gimana gitu ya. Akhirnya saya yang memegang itu gitu, memegang diapersnya gitu di bawah pantatnya dia, saya memegang itu dan dia merasa oh that's okay ternyata gitu. Sekarang diapersnya dua-duanya dirobek sisinya dan ditaruh gitu nggak apa-apa gitu. Akhirnya lama-lama nggak pakai diapersnya sama sekali dia nggak pakai diapers. Kemudian dia coba sekali, oh this okay ternyata gitu. Kemudian dia merasa oke ternyata nggak apa-apa ya gitu, nggak pakai diapers gitu, langsung atau ke toilet is okay gitu. Nah akhirnya baru dari situ dia mulai lancar gitu. Jadi setiap anak itu unik ya kan. Jadi pinter-pinterlah menjadi orang tua untuk mengetahui tips and tricks ya, gimana anaknya itu bisa melakukan pipis dan pup secara mandiri gitu. Jadi nggak bisa ada pada anak-anak tertentu nggak bisa langsung berhasil. Jadi it takes time. Bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu gitu. Jadi mesti sabar ya, mesti sabar dan orang tuanya mesti kreatif untuk mengetahui apa yang harus dilakukan secara bertahap. Kalau anaknya memang merasa takut untuk
apa ya, pipis dan pup, terutama untuk pup ya, secara langsung di toilet begitu. Lalu bagaimana sih caranya mengencourage anak ya? Caranya yang pertama adalah dengan memuji, ya, memuji karena dia sudah mencoba. Jadi memuji bukan karena dia sudah berhasil, tapi memuji karena sudah berani mencoba, ya. Karena sudah berani duduk misalnya, wah bangga sekali. Ryan misalnya sudah berani untuk duduk di poti gitu misalnya, ya kan? It doesn't matter dia tidak jadi pup tapi ketika seorang anak menunjukkan ada progres, then it should be praised, ya, it should be praised. Atau kalau tadi seperti saya bilang diberikan stiker atau hadiah-hadiah kecil misalnya yang dia senangi, mobil kecil-kecilan, apapun yang dia senangi diberikan sebagai reward, ya. Kemudian kalau misalnya anaknya itu ternyata miss ke toilet, jadi dia pipis di celana atau pup di celana, berusaha untuk tidak marah atau tidak frustasi. Ya, jangan anaknya dimarahin gitu, tapi dibersihkan tanpa harus mengomel, tanpa harus memarahi anaknya gitu kan. Karena anaknya tentu juga jadinya merasa takut, semakin takut dia semakin sulit untuk mau belajar apa ya, potty training ya kan, atau justru ketika dimarahin dia malah takut untuk kasih tahu mah aku mau pipis, aku mau pup gitu ya kan, malah malah takut sama orang tuanya. Kemudian apa ya? Nah, kemudian bagian dari potty training itu adalah mengajari anak untuk membersihkan alat kelaminnya, baik itu pantat maupun alat kelaminnya secara mandiri ya. Bisa jadi misalnya dengan tisu terlebih dahulu atau tisu basah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan air, ya kan? Kalau menurut saya sih air memang kalau langsung pakai air, ada beberapa anak yang kalau langsung pakai air malah nggak bisa, ya kan? Karena kan itu kan ada gerakan-gerakan motorik yang harus dia terbiasa terlebih dahulu. Jadi kalau pada kasus anak saya itu saya pergunakan tisu basah dan tisu kering terlebih dahulu. Kemudian setelah dia terbiasa dengan itu, baru kemudian dilatih dengan menggunakan air, ya, mencebok pantatnya dengan mempergunakan air. Gitu. Itu pengalaman saya dan juga mungkin tips and tricks bagi orang tua yang ingin merencanakan toilet training untuk anak-anaknya. Thank you so much. Semoga sharing ini dan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Thank you.